29 Juli tahun 2024, baru-baru ini, baru beberapa hari yang lalu ya. Video ini tag di tanggal 31 Juli tahun 2024, jadi baru 2 hari yang lalu. Itu ada penemuan mayat yang terjadi di sebuah rumah kosong di kota Bandung. Penemuan mayat itu bukan hanya mayat, tapi sudah menjadi kerangka. Dan itu membuat kita penasaran gitu kan, kok bisa gitu sampai ada mayat yang udah jadi kerangka baru diketemukan gitu. Ternyata setelah gua cari sedikit informasinya, itu banyak fakta-fakta yang mencengangkan. Nah, di sedikit cerita kali ini gue pengen bahas tentang fakta-fakta yang gue temukan di kejadian yang menurut gue tragis ini. Gue Iqbal, yuk gue ceritain. Ya, jadi untuk kasus penemuan kerangka di rumah kosong di Bandung ini terjadi di sebuah daerah yang bernama Tani Mulia. Tani Mulia. Jadi Tani Mulia di Bandung. Ya, kronologis kejadian itu sebenarnya udah gue tuliskan di tweet gue. Tweet gue di @iqbalsobari. Lo bisa cek kronologis yang gue tulisin di situ berdasarkan informasi yang beredar di internet. Kalian bisa cek di situ, dan juga di situ banyak ada beberapa orang yang mengaku kenal dengan teman dekat atau ayahnya, rumahnya di sekitar situ gitu. Itu ada beberapa orang yang nanti juga gue bahas di video ini. Tapi kalau lo penasaran, lo bisa lihat ke sana. Dan tapi di video ini bakal gue bahas juga. Pertama, ada beberapa hal yang menurut gue fakta-fakta yang sangat mencengangkan dan membuat gue kayak ngerasa gimana ya gitu. Untuk kasus ini tuh gue bisa bilang, kalau kasar-kasar gue bilang, suami yang tidak bertanggung jawab gitu. Mungkin menjadi salah satu penyebabnya dari kematian ini gitu. Suaminya sendiri yang seperti informasi yang gue dapat itu bernama Mujoyo Chandra. Dimana kalau lo lihat dari kejadian yang ada ditemukan di sana di rumah kosong itu ada tulisan-tulisan dari sang korban. Gue bilangnya sang korban ya, istri dan anaknya ini yang mungkin diduga untuk sementara kemungkinan besar memang bunuh diri. Tapi bunuh dirinya penyebabnya apa? Itu di rumahnya, di temboknya itu ada tulisan pesan sebelum mereka meninggal gitu. Ada tulisan dari ibu dan anaknya, dan itu gue bahas di tweet gitu. Kurang lebih pesannya itu adalah ternyata si ibu yang meninggal itu adalah istri kedua dari Mujoyo Chandra, dari suaminya itu gitu. Dan dia katanya sih berdasarkan tulisan itu, si ibu itu udah tahu bahwa si Mujoyo Chandra ini itu udah nikah lagi. Dimana dia bilang katanya jangan mengecewakan istri yang ketiganya. Karena dari istri pertama dan istri keduanya pun ini, si ibu yang meninggal bunuh diri ini, yang ditemukan menjadi kerangka ini, itu dia fakta yang gue temukan adalah sudah berpisah. Berpisah itu bukan berpisah artinya bercerai ya, tapi si Mujoyo Chandra ini sudah meninggalkan si ibu dan anaknya ini dari sekitar tahun 2015. Jadi yang gue dapat ini informasinya dari sumber ini ya, dari sumber Liputan 6 katanya gitu. Jadi si ibunya ini sudah berpisah dengan suaminya itu dari 2015. Kita lihat di sini ya. Gua cek dulu ya. Takutnya gua salah ya. Kesaksian tetangga dan kedua RT, proses penyelidikan otopsi, identitas korban. Jadi identitas korban ini bernama Ituh Indah Hayati 55 tahun dan Elia Immanuel Putra 24 tahun. Jadi keduanya ini terbaring di 2 tempat tidur, katanya itu berbeda di sebuah bangunan kosong desa Tani Mulia. Gue agak batuk sedikit ya, kayaknya gue minum dulu. Nah, ini ada kesaksian dari tetangga dan ketua RT juga. Kenapa gue mau buat video ini? Karena menurut gue ini adalah suatu video yang harus gue bahas gitu. Karena gue gergetan aja nih sama si Mujoyo Chandranya ini loh. Gue gergetan banget gitu. Di sini dia
barang buktinya itu yang ditemukan ya di rumah kosong itu, katanya ada barang-barang itu termasuk baju, sampel air, dokumen, dan tulisan tangan yang ada di tembok. Nah, tulisan tangannya itu mengisyaratkan katanya dia kecewa karena si Bu Joyo Chandra itu meninggalkan mereka gitu, si istrinya ini. Dan juga berwasiat bahwa rumahnya ini, rumah yang dia tempat dia bunuh diri itu, jangan sampai jatuh ke tangan Mujoyo Chandra dan ingin diwakafkan, diwakafkan untuk menjadi masjid. Dan asal lo tahu fakta mencengangkannya, walaupun dia bilang diwakafkan untuk menjadi masjid Tani Mulia, si ibu itu, siapa namanya tadi, si korbannya ini, si ibu itu bukan muslim tapi non muslim gitu. Dan itu fakta yang gue temukan setelah gue membuat tweet. For your information, tweet gue sendiri itu baru gue tweet beberapa jam yang lalu, dan view-nya itu sudah tembus sekitar, saat video ini dibuat itu sekitar 35.000 view gitu. 35.000 view. Dan dari tweet itu juga gue bacakan ya di sini. Dari tweet ini ada dari Karina Feby. Jadi kata si Karina Feby ini, dia bilang bahwa katanya ayahnya temennya itu adalah RT di daerah penemuan mayat ini, kata dia gitu. Jadi infonya itu kemungkinan A2 ya, karena kan RT dari penemuan mayat berarti kan dia yang paham kronologisnya lah. Jadi si temennya si Karina Feby ini, ayahnya itu adalah RT yang menemukan dari penemuan mayat ini gitu, daerah sana. Nah, jadi rumahnya itu nggak jauh dari situ, kata dia. Dan tiap hari lewatin rumah itu. Kalau menurut temanku, kata dia, terakhir tetangga lihat itu di tahun 2018. Sempat minta surat pindah ke RT dan bilang mau pindah ke Tasikmalaya. Jadi kronologisnya mungkin kenapa sih sampai 2024 baru kejadian gitu. Nah, si Karina Feby ini ngejelasin bahwa katanya si ibu itu pengen mengajukan pindah dan mengajukan surat pindah dan pengen pindah ke Tasikmalaya. Makanya kata dia tetangganya itu nggak ada yang curiga apapun. Untuk masalah bau di sekitarnya itu ternyata adalah tempat pembuangan sampah. Jadi baunya memang mereka ngiranya ya ada bau di situ, cuman baunya ya mereka mengiranya bau sampah gitu. Dan katanya yang bikin kesel lagi nih, kata si Karina Feby, pada saat penemuan di situ kan ada tetangga nih yang lihat pas suaminya mau dobrak pintunya. Alasan suaminya katanya mau dobrak takut si istrinya itu bunuh diri. Nah, ini yang bikin keselnya gitu. Lu baru kemana aja selama katanya pisah dari 2015, terus 2024 tiba-tiba datang ngedobrak pintu, katanya takut bininya bunuh diri. Men, lo kemana aja selama, gue nggak bisa berkata-kata sih. Gila sih. Datang-datang ngedobrak pintu tanpa lo tahu kabar istri lo atau gimana gitu. Atau gue prasangka gue ya, asumsi gue ya, apa mungkin si bapak itu udah tahu gitu istrinya bakal bunuh diri, karena dia ngomongnya gini, katanya istrinya itu nekat gitu. Kok tahu nekat tapi dari 2015 nggak lo datengin gitu. Dan juga ada yang ngomong di tweet ini dari mana ya, pertanyaan saya, kata dia, dari mana ya, gue lupa, terlalu banyak balasan di sini. Tapi yang gue kesal itu, setelah bertahun-tahun dia datang, dia mau dobrak pintu, dan juga istilahnya, kalau dari Karina Feby sendiri katanya kemungkinan si bapak itu mau dobrak pintu tuh pengen mencari surat-surat lah atau aset-aset rumahnya itulah, biar dia bisa menjadi mengklaim hak miliknya. Dan untungnya katanya si aset-aset surat itu tuh udah dititip ke tetangga juga, karena bilangnya mau pindah. Jadi mungkin sudah ada niatan mau diwakafkan, itu dia titipkan surat-suratnya ke tetangga gitu. Nah, tetangganya ini sekitar ini kenapa kenapa nggak ada care ke dia gitu, nggak mencek rumah dia, karena mungkin pikiran tetangga ini dia itu udah pindah ke Tasik gitu. Terus ini gue terlalu banyak balasan ya, kalian bisa lihat aja di tweet gue di @iqbalsobari. Kalau ada juga tadi yang nanya, katanya kenapa sih, kan kalau selama bertahun-tahun itu kan ada tagihan
apa namanya, tagihan listrik, tagihan PDAM, dan tagihan-tagihan lainnya gitu kan. Apakah dari tagihan listrik dan PDAM ini nggak ada petugas yang ngecek atau gimana gitu kan, ada yang nanya itu. Terus ada yang jawab katanya informasinya bahwa ternyata si listrik di rumahnya pun sudah lama mati gitu. Jadi kita nggak tahu nih sebelum dia memutuskan untuk bunuh diri ini sudah seberapa banyak hal yang dia lalui gitu si ibu dan anaknya ini. BTW ibunya tadi sekitar 50 tahunan, anaknya sekitar 24 tahun ya yang gue dapat informasinya dari Liputan 6. Itu cukup udah dewasa, tapi di anaknya juga apa namanya memberikan pesan terakhir gitu bahwa katanya bapaknya itu suruh meraih cita-cita yang tinggi, tapi giliran mau minta duit untuk kuliah aja nggak dikasih gitu katanya. Itu gue ternyuh banget sih dengan, ya sekali lagi gue nggak tahu seberapa besar si ibu ini menerima tekanan gitu kan, apakah si suaminya juga melakukan KDRT atau enggak ke ibu ini gitu kan. Dan juga mau gimana pun nanti kasus ini berakhir, mudah-mudahan kepolisian bisa mengolah TKP sebaik mungkin gitu kan, dan mengumpulkan bukti-bukti tertentu, dan gua harap si suaminya ini bisa menjadi pelaku gitu. Karena walaupun 100% mungkin ini adalah bunuh diri, tapi penyebab bunuh dirinya bisa kemungkinan itu karena si suami, ya gue bilang brengsek inilah gitu. Karena gila loh, udah punya istri 3 dan istri yang setelahnya ditinggal gitu aja gitu. Oke lah kalau istri ditinggal, tapi anak bro, anak itu nggak ada mantan anak gitu. Menurut gue kayak, wah gue nggak bisa berkata-kata deh. Dan itu kalaupun mau dijerat hukumnya itu mungkin ada ya. Gue sempat cari beberapa gitu di pasal penelantaran keluarga itu ada itu, termasuk KDRT dan segala macamnya. Dan mudah-mudahan kasus ini dan fakta-fakta yang lainnya mungkin juga nanti bakal banyak yang terungkap. Cuman dari kejadian kasus ini sendiri, kita walaupun di tahun 2024 ini memang sikap individualis, sikap kita terhadap lingkungan sekitar itu mungkin tidak terlalu seperti dulu ya gitu kan. Kalau zaman dulu kan, tetangga zaman dulu kan misalkan kita ada jemuran di luar aja, kalau kehujanan kita diangkatin gitu kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang kan mungkin lebih individualis, nggak pernah ngejemur di luar juga, segala macam laundry. Kita lebih individualis sekarang. Dengan adanya kasus ini, menurut gua hal yang dulu-dulu masih baik seperti bertetangga dan segala macam, kita wajib untuk menghidupkannya lagi gitu. Akhir kata gue pengen kasus ini cepat terungkap gitu kan, gimana kronologis si ibu itu dan anaknya itu meninggal gitu kan, dan juga si bapaknya itu Mujoyo Chandra itu, namanya Mujoyo Chandra itu, tolong klarifikasi lah tentang masalah ini, apa yang sudah lo lakuin ke keluarga lo ini, dan mudah-mudahan lo bisa dapat balasan yang setimpal. Ya, gue Iqbal, see you on next video.